Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Kembali lagi ya di mata pelajaran prakarya bersama saya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Sehat, Pak. Pak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Masih semangat belajar kan? Masih lah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Pak. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik. Nah, masihkah kalian ingat materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya itu kita membahas materi mengenai pengertian limbah berbentuk bangun datar. Nah, apa itu limbah berbentuk bangun datar? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Nak Yogi mungkin? Limbah bangun datar Ya, materi dari sisa-sisa produksi, Pak, atau sisa satu objek gitu. ya benar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, Agung mungkin? Limbah bahan datar, Pak. Ya, apa itu limbah bangun datar? Yang nanti bentuknya datar, Pak. Atau flat. Ya, benar. Jadi saya simpulkan bahwa limbah bangun datar adalah limbah yang memiliki panjang dan lebar. Hanya bisa dilihat dari satu arah ya. Contohnya kardus, kertas, kulit jagung, dan lain-lain. Nah, materi kita pada siang hari ini yaitu mengenai jenis dan karakteristik bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membuat kerajinan dari bahan limbah bangun datar? Nah, jenis bahan apa yang kalian gunakan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya, Gones, coba. Itu, Pak, dari stik es krim itu, Pak. Betul nggak? Dari stik es krim, ya betul, Gones. Ada yang lain yang pernah membuat kerajinan Saya, Pak. dari limbah? Ya, Nak Posman. Dari bahan apa yang Nak Posman buat? Oh, kalau saya, Pak, dari limbah pertanian. Ya, Mulsa, limbah. dari mulsa. Ya, makasih Nak Posman. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Nah, karena hal tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian mampu menguraikan jenis dan karakteristik bahan kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Kemudian kalian mampu menentukan bahan kerajinan yang akan dibuat sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, sekarang saya akan menayangkan video mengenai materi kita pada siang hari ini. Silakan kalian tonton dan kalian amati. Sudah muncul anak-anak? Belum, Pak. Lagi. Udah. Udah, Pak. Sudah muncul? Sudah Sudah, kelihatan? Pak. Sudah. Silakan diamati ya. Ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi karya yang menarik loh. Bahkan bisa jadi furniture yang mendunia. Wih, saik banget nih. Gak disangka ya. Limbah kayu pantai atau driftwood kayak gini nih yang bisa dipakai jadi kerajinan. Pertama kali, driftwood
hanya dijadikan figura atau cermin. Lalu inovasinya terus berkembang menjadi meja, kursi, dan pajangan yang oke punya fans. Keren! Tapi kenapa memakai driftwood ini ya? Padahal masih banyak kayu. Kok hilang, Pak? Ya, sudah cukup ya. Sudah kalian Oh amati iya, kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kalian sudah mengamati video yang sudah saya tayangkan tadi. Sekarang saya mau bertanya, dari video tersebut, jenis dan karakteristik bahan kerajinan apa yang ditampilkan? Ada yang bisa menjawab? Kayu, Pak. Ya, benar. Kayu. Gones, benar ya, kayu. Nah, kenapa bahan tersebut yang digunakan? Mungkin karena itu ada di tepi pantai yang Ya, banyak ditemukan di ya, situ, Pak. ya benar Gones. Limbahnya yang di situ, Pak. Ya, benar sekali ya. Karena bahan tersebut merupakan bahan yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Jadi, bahan kerajinan adalah bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah kerajinan. Nah, bahan merupakan bagian dari 6M, di mana 6M itu man, money, material, machine, method, dan market. Nah, ketersediaan bahan kerajinan tergantung dari perbedaan letak geografis suatu wilayah. Nah, seperti halnya bahan kerajinan pada video yang sudah kalian amati, yaitu kerajinan yang terdapat di pesisir pantai, seperti kayu, kulit kerang, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini membuat karya kerajinan menjadi beraneka ragam. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan kerajinan yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint berikut ini. Baik. Nah, jenis limbah pada umumnya itu dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan jenis senyawa, dan kedua, berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama tadi, limbah berdasarkan senyawa, ya kan? Coba kalian amati kedua gambar tersebut. Nah, bahan apa yang kalian lihat pada gambar pertama? Sampah dapur, Pak. Sampah dapur. Ya, sampah dapur ya, kulit telur, kulit buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Atau disebut dengan limbah organik. Nah, kemudian bahan apa yang kalian lihat pada gambar kedua? Plastik, Pak. Benar, plastik ya, atau sampah bekas plastik, atau sampo, softener ya kan, atau disebut juga limbah anorganik. Nah, dari kedua contoh tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu limbah organik dan apa itu limbah anorganik? Ayo, siapa? Mungkin Nak Maria? Ya, Pak. Nah, Sampah organik bisa terurai, Pak. Sampah anorganik tidak bisa terurai, gitu, Pak. ya, jadi limbah organik itu limbah yang mudah terurai atau gampang terurai dan mudah membusuk, ya kan? Contohnya limbah kertas, kulit buah, sayuran, dan lain-lain. Kemudian limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, tidak mudah membusuk atau sulit terurai. Contohnya kemasan plastik, botol plastik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya limbah berdasarkan sumbernya. Nah, coba kalian amati pada gambar pertama. Itu ada apa? Gambar apa? Plastik, Pak. Plastik, sampah plastik. Ya, sampah plastik. Nah, itu merupakan limbah rumah tangga ya. Kemudian yang kedua, itu gambar apa?
Panen jagung, Pak. Iya, gambar orang yang sedang memanen jagung. Nah, di situ limbahnya atau kulitnya dibuang. Nah, itu termasuk dalam jenis limbah pertanian. Nah, inilah pengertian dari limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Kira-kira sudah paham? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya, bagus. Jadi seterusnya, baiklah anak-anak, hari ini dari tayangan video yang kalian sudah dapatkan, kalian tentu dapat menyimpulkan jenis dan karakteristik bahan apa yang bisa kalian gunakan menjadi sebuah kerajinan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Tentu masih banyak jenis bahan kerajinan yang bisa dimanfaatkan dalam menggunakan bahan dan alat tersebut. Nah, baik anak-anak, sekarang saya minta kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang dan dipilih 1 orang sebagai ketua kelompoknya. Nah, silakan. Bagaimana? Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian berdiskusi untuk menguraikan jenis dan karakteristik bahan kerajinan dari limbah yang terdapat di sekitar kalian. Kemudian tentukan bahan apa yang akan digunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Setelah data terkumpul dan selesai, silakan anak-anak tuliskan hasil diskusinya pada lembar LKPD yang sudah saya berikan tadi. Ikuti petunjuk dan cara pengerjaannya yang sudah saya cantumkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Pak. Ya, kelompok 1, 2, dan 3 udah selesai? Kelompok 1 sudah Pak. Kelompok Ya. 2 sudah, Kelompok Pak. Udah, Pak. Ya, baik. Apabila sudah selesai, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba dulu kelompok 1. Maria ya ketuanya ya? Saya kelompok 2 Maria, tapi, Maria. Pak. Oh ya, kelompok 2. Nah, kelompok 2 dulu lah. Boleh Maria ya? Oh iya. Nah, coba. Baik, Pak. Kalau dari kelompok kami, silakan. Pak, itu ada bahan rotan mungkin, Pak. Bahan Dengan- rotan ya. Ya, Pak. Ini ada ciri-cirinya, Pak. Ya, Ciri-cirinya batangnya kuat, Pak. Ya. Kemudian sangat kokoh. Mm-mm. Selanjutnya, Pak, mempunyai rongga ukuran setengah sentimeter hingga 1 sentimeter, Pak. ya bagus Selanjutnya ya. memiliki ruas batang lebih samar, kemudian tekstur batang yang halus tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan, kemudian memiliki ukuran panjang 10 meter, mungkin Pak, dan Ya. hidupnya menjalar, gitu ya Pak ya. Bisa dijadikan kursi, meja, dan lain-lain. Itu dari kelompok 2, Pak. Ya, ini bagus sekali nih ya presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 2 ya. Nah, anak-anak, sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saatnya setiap kelompok menanggapi, menjelaskan hasil atau menanggapi jawaban dari kelompok lain ya. Baik anak-anak, hari ini setiap kelompok sudah bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain dengan baik. Dan dapat saya simpulkan, anak-anak sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jenis dan karakteristik limbah bangun datar terbagi menjadi 2. Yang pertama, limbah berdasarkan senyawa, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Nah, bahan kerajinan yang terdapat di suatu daerah tentu berbeda-beda sesuai dengan letak geografis suatu wilayah.
Nah, perbedaan inilah yang membuat karya kerajinan menjadi beraneka ragam dan tentu bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai materi kita pada siang hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, bagus. Baik, anak-anak kelas 12 IPS yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Nah, tadi pada pembukaan pembelajaran sudah dibuka dengan berdoa. Alangkah baiknya pembelajaran ini juga kita tutup dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Yang, Siang, Pak. Pak Sigit. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Sigit. Terima kasih banyak Pak Sigit untuk pemaparannya. Langsung saja Pak Luhut untuk memberikan tanggapan terkait pemaparan dari Pak Sigit. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Untuk Pak Sigit, saya rasa sudah apa ya? Ya semakin kesini tentunya apa ya istilahnya bisa tampil lebih santai seperti ya tadi. Ternyata Pak Sigit yang saya lihat memang ternyata bisa ya menerapkan metode yang apa penggunaan metode pembelajaran walaupun dengan keterbatasan. Saya di sini termasuk tadi di awal Pak Sigit menyampaikan materi istilahnya wawasan di awal, kemudian membentuk kelompok, setelah itu apa seolah-olah kelompoknya berdiskusi begitu ya. Ya seperti itu harapannya di dalam walaupun dengan keterbatasan waktu tapi penerapan metode yang sudah ditetapkan dalam RPP itu tetap secara garis besar dipraktekkan dan tampaknya tadi di Pak Sigit sudah semuanya ya sudah semuanya masuk dalam dalam prakteknya ya tidak istilahnya tidak banyak catatan artinya sudah bagus. Cuma nanti kalau di dalam praktek nyatanya artinya dalam praktek tadi kan tampaknya ada materi-materi yang bisa dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain karena materinya tentang limbah begitu ya dan bagaimana limbah itu dijadikan karya seni itu nanti mungkin masukan saja nanti bisa ditambahkan hubungannya dengan mata pelajaran yang lain kemudian hubungannya dengan dunia nyata begitu ya bagaimana dampaknya kalau misalnya sampah dan limbah dan lain sebagainya untuk di dunia nyata dan salah satu solusinya adalah dengan karya seni berbasis limbah ini tadi itu mungkin bisa jadi tambahan ketika nanti besok dalam praktek sesungguhnya di kelas dihubungkan dengan mata pelajaran yang lain itu yang pertama kemudian dihubungkan dengan kejadian di dunia nyata begitu. Saya kira tambahan saya seperti itu. Kalau masalah dari prakteknya sendiri saya kira tidak banyak catatan dan sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Luhut. Ya, terima kasih Pak untuk masukannya. Selanjutnya mohon masukan dari Pak Wayan. Ada. Iya. Tadi maju siapa Pak Sigit ya? Ya, Pak Sigit. Kalau melihat Pak Sigit juga. Nggak kedengaran Pak. Hah? Saya nggak dengar belum? Halo? Ya udah kecil tapi suaranya Pak.
Sekarang kecil. Nah, udah lumayan Pak. Nah, dari penampilan Pak Sigit ini ya, sudah lumayan, sudah ada kemajuan ya. Yang terdahulu ya. Suara saya dengar nggak? Masih kabur? Terdengar, Pak. Dari apa? Kalau mengajar itu kan bahasa tubuh itu ya, bahasa tubuh itu dimanfaatkan gitu ya. Bahasa tubuh ya, di samping bahasa syarat, bahasa tubuh juga mempengaruhi juga gitu ya. Tapi kan Pak Sigit sudah dalam membuka pelajaran itu ya senyum kan itu mempengaruhi juga ya perhatian siswa itu ya, senyum harus dari gerakan tangan gitu ya, itu dimanfaatkan gitu ya. Ada siswanya pamannya bengong gitu aja, dia biar nggak ngantuk gitu ya. Bisa aja dia siswa itu bengong itu mikirkan bukan mendengarkan pelajaran kita ya, yang kita sampaikan kan rugi gitu. Kalau ada siswanya bengong ditunjuk aja gitu ya. Biar dia tersentak bangun gitu ya. Biar apa namanya? Suasana kelas itu biar hidup. Tapi Pak Sigit sudah menyampaikan ya dengan teratur lah gitu. Ini langkah-langkah step itu ya, sudah jelas gitu ya. Ya, saya harapkan juga yang lain itu gitu, seperti tadi penampilan Maria itu kan apa langkah-langkahnya masih amburadul gitu ya. Dari Pak Sigit sudah mulai tertata. Tadi dari Pak Agung juga tergesa-gesa ya. Kalau Pak Sigit ini kan orangnya kalem ya, biasanya bisa disampaikan. Sebenarnya guru itu kan pembawaan ya, pembawaan. Nah, gimana kita memanfaatkan pembawaan kita gitu ya. Ya Pak Sigit ini kan orangnya kalem, kan juga kalem. Grogi juga Pak. Jadi kan walaupun grogi kan tidak kelihatan dong. Daripada terburu-buru seperti Pak Agung, wah dikejar apa gitu ya. Memang penampilan guru tergantung dari pembawaan gitu ya. Nggak bisa kita membuat-buat ya. Kalau mengajar tuh alami aja gitu ya. Nggak usah berakting ya kayak bersandiwara. Jadi kelihatan kaku gitu. Ini kebetulan penampilan Pak Sigit kan kalem ya. Jadi nggak kelihatan grogi. Tapi Pak Agung kan kelihatan dia terburu-buru ya, dikejar waktu gitu. Nah, yang penting tenang gitu ya. Kalau tenang kita kan bisa berpikir gitu ya, daripada terburu-buru itu ya malah susah. Saya yakin Bapak dan Ibu kan sedang buru ya, tidak ada masalah. Beda umpamanya waktu sedang tes pegawai negeri itu ya, tes dosen itu kan ada micro teaching juga karena latar belakangnya tidak dari pendidikan itu ya, latar belakang juga dia nggak pernah ngajar, begitu tamat dia kan lamar, itu kan dia grogi, kelihatan sekali gitu ya. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu kan sudah mengajar ya, tidak ada masalah. Cuman menghilangkan grogi itu ya harus tarik nafas gitu ya. Mungkin itu Bu Gones